kamu bisa buatku berjalan, aku akan jadi istrimu. Aku hanya butuh 10 menit saja untuk membuatmu sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah taman kota yang tenang, seorang wanita muda duduk di kursi roda dengan kaki yang membengkak dan tubuh yang hampir putus asa. Ia ditemani ayahnya, yang sudah kehabisan cara untuk menyembuhkan sang putri. Tiba-tiba datang seorang pria miskin dengan baju lusuh, wajah lelah, namun penuh keyakinan. Ketika semua orang menertawakan, pria itu berkata dengan lembut, "Aku hanya butuh 10 menit saja untuk membuatmu sembuh." Dan wanita itu, yang sedang marah dan putus asa, menghujatnya habis-habisan, bahkan menantangnya. "Kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu." Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, taman kota baru saja tersiram matahari. Embun masih menggantung di ujung daun. Udara lembut berhembus melewati jalur pejalan kaki yang dipenuhi pohon besar. Taman itu selalu ramai dengan warga yang berjalan santai, atau sekadar duduk menikmati sejuknya pagi. Tapi hari itu, suasana yang biasanya damai berubah tegang oleh suara seorang perempuan muda yang sedang marah. Lely duduk di kursi roda, mengenakan tank top putih yang menonjolkan bentuk tubuhnya. Wajahnya cantik namun lelah, matanya merah seperti kurang tidur, dan kedua kakinya membengkak begitu parah hingga kulitnya tampak kemerahan. Ayahnya berdiri di belakang kursi roda, memakai baju batik rapi. Lelaki paruh baya itu berusaha terlihat tegar, meski sorot matanya menahan luka yang dalam. "Sudah berapa dokter yang kita datangi, ya?" Lely meninggi. "Tidak ada yang bisa mengobati kakiku. Tidak satu pun." Ayahnya menarik napas panjang. "Kita terus berusaha, Nak. Jangan menyerah. Ayah masih mencari pengobatan lain." "Pengobatan lain apa lagi?" Lely memukul pahanya sendiri dengan putus asa. "Tidak ada dokter yang sanggup. Tidak ada." Gunawan melihat adegan itu dari jauh. Ia baru saja selesai memungut botol plastik di pinggir taman. Bajunya lusuh, penuh debu, ada beberapa sobekan kecil di bagian lengan. Wajahnya kurus, tapi matanya jernih dan tenang. Di kantong plastik yang ia bawa, terdapat botol beling kecil berisi cairan hijau warisan ibunya. Air itu selalu ia bawa, bukan untuk dijual atau disombongkan, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari hal kecil yang dijaga dengan tulus. Ketika ia melintas di dekat bangku taman, suara Lely kembali meledak. "Aku capek ya. Kamu tidak mengerti rasanya hidup seperti ini." Gunawan berhenti. Ia menatap Lely dengan rasa iba. Bukan karena wajahnya cantik, tapi karena kalimat itu terdengar seperti jeritan hati yang sudah terlalu lama memendam luka. Dengan langkah pelan, ia mendekat. "Maaf, saya dengar dari tadi," ucap Gunawan dengan suara hati-hati. "Boleh saya bantu?" Lely langsung menoleh, menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Tatapannya tajam seperti pisau. "Bantu? Kamu?" Lely menunjuk tepat ke wajah Gunawan. "Kamu cuma pria miskin. Kamu kira kamu bisa apa?" Gunawan menunduk sejenak, tapi bukan karena malu. Ia hanya tidak ingin membuat perempuan itu tambah marah. "Saya tidak bermaksud buruk. Saya hanya punya sedikit ramuan dari desa." Lely tertawa pendek, sinis. "Ramuan? Kamu pikir kaki aku sakit karena kurang minum jamu?" Ayahnya mencoba menenangkan. "Nak, jangan begitu." "Terserah." Lely membanting kedua tangannya ke sandaran kursi roda. Semua orang cuma datang membawa harapan palsu. Tapi Gunawan tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang dan tidak membalas hinaan itu. "Aku hanya butuh 10 menit.
gumam Gunawan. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Leli mengangkat dagunya. Apa? Gunawan menatapnya, mata lembut tapi yakin. Aku hanya butuh 10 menit saja untuk membuatmu sembuh. Pernyataan itu membuat beberapa orang yang lewat menoleh. Ada yang tersenyum mengejek, ada yang menggeleng tidak percaya. Leli sendiri hampir tak mampu menahan kemarahannya. 10 menit? Leli menunjuk lebih keras lagi. Tidak ada dokter yang bisa. Tidak ada. Dan kamu cuma pria miskin. Kamu pikir siapa dirimu? Gunawan menelan ludah. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Justru ia seperti memahami betapa sakitnya hati seorang perempuan yang sudah kehilangan harapan. Saya bukan siapa-siapa, ucapnya. Saya hanya ingin mencoba. Ayah Leli menatap Gunawan lama, seperti sedang membaca niatnya. Ada rasa ragu, tapi juga ada sedikit harapan yang ia sembunyikan. Namun Leli kembali membuka mulutnya, dan kali ini ucapannya jauh lebih menusuk. Kalau kamu bisa sembuhkan aku. Leli menatapnya tajam. Aku akan jadi istrimu. Orang-orang yang mendengar tertawa kecil. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memandang Gunawan dengan rasa iba, karena merasa lelaki itu pasti sedang dipermainkan. Ayah Leli terkejut. Leli, jangan bicara begitu. Terserah, dia yang mulai sok pamer. Suruh buktikan. Leli menantang sambil menyilangkan tangan. Gunawan tidak bergeming. Ia justru merogoh kantong plastiknya dan mengeluarkan botol hijau kecil itu. Jemarinya bergetar bukan karena takut, tapi karena setiap benda itu disentuh, ia teringat wajah ibunya yang selalu tersenyum lembut. Ibuku bilang, air ini hanya bekerja kalau digunakan dengan niat baik, ucap Gunawan pelan. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menolong. Leli memutar bola matanya. Cepat kalau mau cepat, aku tidak punya seharian untuk main-main denganmu. Gunawan mengangguk. Ia berlutut di depan kursi roda. Tangannya gemetar ringan saat membuka tutup botol itu. Aroma herbal menyeruak, lembut tapi tajam. Ia menyentuh kaki Leli perlahan. Leli tersentak kaget. Awas, sakit, serunya. Maaf, saya pelan, ucap Gunawan. Ayah Leli memperhatikan dari belakang, tidak berani berkomentar. Beberapa pengunjung taman mulai berhenti, membentuk lingkaran kecil, menonton tanpa suara. Gunawan menutup mata sejenak. Nafasnya ditarik dalam. Ia memohon dalam hati kepada Allah, berharap tidak mempermalukan dirinya di depan orang banyak. Ia mengusap kaki Leli dengan cairan itu. Gerakannya penuh hati-hati. Ia tidak membaca mantra apapun. Ia hanya berdoa dalam hati, doa sederhana yang pernah ibu ajarkan. Leli awalnya ingin menertawakan, tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Ada rasa hangat yang merayap dari ujung kaki. Rasa yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia menggigit bibir. Apa ini? Gunawan terus mengusap, suaranya lirih. Tahan sebentar. Ayah Leli mulai maju setengah langkah. Nak, kamu merasa apa? Leli memegang lututnya. Tangannya gemetar, matanya melebar perlahan. Ayah, aku merasa... Gunawan membuka mata, menatapnya. Belum 10 menit, ucapnya lembut. Suasana taman mendadak begitu hening. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Bahkan suara angin seolah menunggu apa yang terjadi berikutnya. Keajaiban pertama itu mulai terasa. Dan sejak detik itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Hangat itu belum hilang dari kaki Leli ketika lidahnya kembali ingin menyemburkan kata yang menusuk. Ia sebenarnya terkejut dengan sensasi yang ia rasakan. Namun rasa gengsi menutup semua kejujuran di hatinya. Ia menoleh tajam ke arah Gunawan, seolah mencari alasan untuk menyangkal apa yang baru saja terjadi. Kamu pakai apa barusan? Leli menggertakkan gigi. Air murahan yang bahkan tidak layak diminum? Gunawan menunduk, menutup botol hijau itu dengan pelan. Ini air dari desa, ibuku yang merawatnya sejak lama. Air desa? Leli tertawa kecil, sinis.
Kamu kira aku percaya? Kaki aku ini rusak bukan karena kurang minum air desa. Gunawan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam botol itu lebih erat, seolah menjaga sesuatu yang sangat berharga. Sorot matanya tetap lembut, walau ucapannya barusan menusuk ke hatinya. Ayah Leli menghela napas panjang, mencoba menahan emosi putrinya. Nak, jangan bicara begitu. Kamu barusan bilang merasa hangat. Itu cuma sugesti ya, jawab Leli buru-buru. Mana mungkin kaki rusak begini bisa berubah cuma karena air hijau kotor. Seorang ibu yang sedang duduk di bangku taman ikut berujar lirih. Tapi saya lihat tadi, kamu sampai kaget sendiri. Leli langsung menatap perempuan itu tajam. Bu, tolong. Saya sudah cukup dijadikan tontonan. Gunawan mundur setengah langkah. Ia tidak ingin mempermalukan Leli. Baginya, menolong adalah urusan hati, bukan urusan siapa yang benar atau salah. Ia menunduk dalam-dalam. Maaf kalau saya menyulitkan, ucap Gunawan. Saya hanya ingin membantu. Namun bukannya melunak, hati Leli justru kembali mengeras. Rasa terkejut yang ia rasakan barusan membuatnya takut. Takut berharap, takut sakit lagi. Maka ia memilih bertahan pada kemarahan. Kamu tidak usah sok suci, Leli mengangkat suaranya. Kalau kamu gagal, berarti kamu cuma pembohong, pemulung miskin yang ingin cari perhatian. Gunawan terdiam. Ayah Leli menunduk tidak tega. Nak, jangan begitu ke orang yang berniat baik. Tangan Leli bergetar, bukan karena sakit, tapi karena bingung antara harapan dan amarah. Bapak tidak tahu rasanya jadi aku. Orang bilang aku cantik. Tapi apa gunanya kalau aku tidak bisa berjalan? Gunawan mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya pelan, lembut, seperti ingin memeluk seluruh luka yang tersembunyi di balik kata-kata kasar perempuan itu. Saya tahu rasanya tidak punya apapun, ucap Gunawan. Saya tahu rasanya diremehkan. Tapi saya percaya setiap orang punya jalan untuk sembuh, Bu. Kau jangan panggil aku Bu. Leli mengibaskan tangannya. Aku bukan ibumu. Gunawan mengangguk pelan. Maaf. Ia kembali hendak beranjak, tapi suara Leli menghentikannya. Hei, seru Leli. Kamu bilang tadi cuma perlu 10 menit. Sekarang baru 2 menit. Ayo lanjut. Gunawan terkejut. Kalau kamu tidak percaya, saya berhenti saja. Siapa yang bilang aku percaya? Leli menatapnya tajam. Aku cuma ingin bukti sebelum aku usir kamu dari sini. Gunawan memegang botol itu lagi. Ia berlutut untuk kedua kalinya. Tangannya mendekati kaki Leli yang bengkak. Namun sebelum menyentuh, Leli kembali menyambar dengan nada menghina. Hati-hati, jangan sentuh sembarangan, barang kumuhmu bisa nempel di kulitku. Beberapa orang yang menonton mulai berbisik. Ada yang menggeleng pelan karena kasihan pada Gunawan. Gunawan tetap tersenyum kecil. Senyumnya tipis, tapi tulus. Tidak apa, saya mengerti. Ia mulai mengusap kembali kaki Leli. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Leli berusaha memasang wajah tak peduli, tapi tubuhnya bergetar. Rasa hangat itu datang lagi, makin jelas daripada yang pertama. Ia menggigit bibir, menahan reaksi yang tidak ingin ia tunjukkan. Ini cuma kebetulan. Gumamnya lirih. Gunawan tidak menyahut. Ia hanya memejamkan mata sebentar dan berdoa. Keningnya yang berkeringat membuatnya tampak bekerja keras. Bukan demi janji pernikahan itu, tetapi demi niat yang ia jaga dengan setulus mungkin. Ayah Leli perlahan berjongkok di samping putrinya. Suaranya bergetar, lembut. Nah, ayah lihat sendiri, kaki kamu ada perubahan. Leli menoleh dengan marah. Yah, tolong, jangan ikut-ikutan percaya hal konyol seperti ini. Tapi kamu sendiri mengakui tadi. Ayahnya tidak selesai bicara. Leli memotong dengan suara gemetar. Aku takut ya. Ayahnya terdiam. Gunawan pun berhenti mengusap, mendongak perlahan. Leli menutup wajah dengan kedua tangan. Aku takut berharap lagi. Suaranya melemah.
Setiap kali aku merasa sedikit ada harapan, akhirnya semuanya hilang. Ayah Lely mengelus rambut putrinya. Ayah tahu. Beberapa detik itu terasa sangat panjang bagi mereka bertiga. Gunawan memandang keduanya dan merasa dadanya sesak. Ia bisa merasakan luka yang selama ini dikubur Lely. Luka yang jauh lebih dalam daripada bengkak di kakinya. Dengan suara rendah, Gunawan berkata, "Saya tidak akan memaksa. Kalau kamu takut, saya berhenti." Lely membuka jari-jarinya. Matanya masih merah. Nafasnya terputus-putus. Ia menatap Gunawan dengan campuran takut dan marah. "Teruskan," ucap Lely lirih. Gunawan hampir tidak percaya perempuan itu mengatakannya. Namun sebelum ia bergerak, Lely menambahkan dengan nada yang lebih keras. "Aku cuma ingin membuktikan kalau kamu bohong. Hanya itu." Gunawan mengangguk pelan. "Baik." Ia kembali menyentuh kaki Lely. Rasa hangat itu kembali menjalar, lebih kuat dibanding sebelumnya. Lely merasakan darah di betisnya berdenyut. Sebuah rasa yang sudah bertahun-tahun hilang. Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar terkejut. Matanya membesar. Ayahnya memegang pundaknya. Terharu sekaligus takut kalau kejadian ini hanya sebentar. Gunawan menarik napas pelan. "Sudah 3 menit, Lely bergidik. Entah karena takut, marah, atau terharu. Namun satu hal pasti. Hinaan pertamanya hanyalah permulaan dari badai besar yang akan datang. 4 menit berlalu. Lely merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak ia jatuh sakit bertahun-tahun lalu. Denyut hangat itu menjalar jauh ke dalam otot betisnya. Seperti ada aliran baru yang perlahan membangunkan syaraf yang lama tertidur. Ia mencoba menahan wajahnya tetap datar, tetapi getaran kecil di bibirnya tidak bisa ia sembunyikan. Gunawan terus mengusap kaki Lely dengan cairan hijau itu. Bukan gerakan kasar, bukan juga asal-asalan. Ia melakukannya dengan teliti, seolah sedang merawat benda paling rapuh di dunia. Sekali-kali ia menarik napas berat, menandakan betapa serius ia menaruh seluruh kepercayaannya pada Allah dan warisan ibunya itu. Di sekitar mereka, orang-orang mulai berhenti berjalan. Ada yang berdiri, ada yang duduk di bangku sambil mengamati diam-diam. Sebagian besar tidak percaya, tapi tetap ingin melihat hingga akhir. Ayah Lely mulai terlihat gugup. Tangan yang memegang belakang kursi roda bergetar pelan. Ia memperhatikan kaki putrinya yang mulai tampak berubah warna. Bengkaknya tidak hilang, tapi kulitnya tidak lagi semerah sebelumnya. Lely membuka mata dengan perlahan, seperti takut melihat kenyataan baru. "Ya," bisiknya. Ayahnya berjongkok di sampingnya. "Iya, Nak. Ini bukan perasaan kan?" Ucapnya lirih, suaranya gemetar karena ia sendiri tidak yakin dengan apa yang sedang ia alami. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah. Ayah lihat jelas ada perubahan. Gunawan menghentikan usapannya sejenak. "Masih 5 menit lagi." Lely menoleh menatap Gunawan. Tatapan itu bukan lagi penuh hinaan, tapi campuran bingung, takut, dan harapan yang berusaha ia matikan. "Apa sebenarnya tujuanmu?" Lely berkata dengan suara pelan, namun jelas. "Kamu ingin uang, balas budi, ketemu ayahku supaya minta kerja?" Gunawan menggeleng pelan. "Tidak, saya cuma ingin membantu." Lely memicingkan mata, menahan emosi yang sulit ia kendalikan. Tidak ada orang yang membantu tanpa alasan. Gunawan menatap botol hijau itu sambil berkata, "Waktu ibu saya sakit, tidak ada satupun orang yang mau membantu kami. Tidak ada yang peduli. Sejak itu saya berjanji, kalau suatu hari saya punya sesuatu yang bisa menolong orang lain, saya akan lakukan." Lely terdiam. Ayahnya ikut menundukkan kepala, tampak tersentuh. "Saya lakukan ini bukan untuk imbalan," lanjut Gunawan. "Bukan untuk mendapatkan perhatian, bukan untuk jadi hebat. Saya cuma tidak mau ada orang yang merasakan putus asa seperti ibu saya dulu." Lely menutup matanya sebentar. Ada sesuatu yang menusuk dalam hatinya. Sebuah rasa yang sudah lama ia buang jauh-jauh. Air matanya hampir jatuh.
tapi ia buru-buru mengusapnya. Namun tiba-tiba ia mengangkat wajahnya lagi dengan nada yang lebih keras, seolah ingin menutupi gejolak hatinya sendiri. Tapi janji tetap janji, ucapnya tegas. Aku bilang tadi, kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu. Gunawan menegang. Ia tidak menyangka Lely mengulang kalimat itu. Suara lirih muncul dari penonton yang memandang mereka dengan rasa tidak percaya. Beberapa orang menahan napas, menunggu reaksi Gunawan. Aku tidak menarik kata-kataku, lanjut Lely. Kamu yang memulai dengan janji 10 menit itu. Kalau kamu gagal, kamu cuma tukang bohong. Kalau kamu berhasil, kamu harus bertanggung jawab. Gunawan menggeleng perlahan. Saya tidak berniat meminta itu. Janji tadi tidak harus kamu tepati. Lely mencibir, tapi suaranya tidak lagi setajam sebelumnya. Jadi kamu takut? Gunawan terdiam sejenak, lalu berkata, saya takut kamu hanya berkata karena marah. Lely mengetukkan jarinya di sandaran kursi roda. Biarpun marah, janji tetap janji. Gunawan menarik napas dalam. Ia merasa berat memikirkan konsekuensi kata-kata itu, bukan karena ia takut menikah, tapi karena ia takut membuat seseorang mengambil langkah hidup dari emosi sesaat. Namun, saat ia kembali menyentuh kaki Lely, rasa hangat kembali menyeruak. Lely terkejut. Aduh, tanpa sadar ia menggenggam ujung kursi roda. Ayah, semakin terasa. Ayahnya menahan air mata. Nak, sabar, biar dia teruskan. Gunawan melanjutkan. Tangannya pelan, tapi mantap. Setiap gerakannya seolah membawa harapan. Sudah 6 menit, ucapnya lembut. Lely menahan napas. Ia merasakan telapak kakinya mulai menegang ringan. Otot-otot kecil yang lama mati mulai berkedut. Tak kuat menahan perasaannya, ia menggigit bibir hingga pucat. Kenapa rasanya seperti hidup lagi? Bisiknya lirih, nyaris tidak terdengar. Gunawan tidak membalas. Ia ingin Lely merasakan semua perubahan itu dengan jujur, tanpa diganggu kata-katanya. Orang-orang mulai merapatkan tubuh mereka, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak menghalangi. Beberapa dari mereka tampak meneteskan air mata melihat perubahan yang terjadi. Lely kembali memandang Gunawan. Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, tatapan itu tidak lagi dipenuhi kebencian. Kamu yakin bisa sampai 10 menit? Tanyanya lirih, meski ia berusaha menyembunyikan getaran suaranya. Gunawan menyentuh lututnya perlahan, memastikan gerakan tangannya tetap teratur. Saya yakin, jawab Gunawan, lembut tapi teguh. Lely menelan ludah, napasnya tersengal pelan. Kalau kamu benar, hidupku berubah selamanya. Gunawan menunduk dalam. Saya hanya melakukan sisanya. Selebihnya Allah yang menggerakkan. Lely terdiam, tidak lagi membantah. Untuk pertama kalinya ia tidak punya kata-kata untuk melawan. 7 menit berlalu. 8 menit. Semakin banyak denyut terasa. Semakin kuat. Gunawan terus mengusap sambil memejamkan mata. Ayah Lely memegang bahu putrinya erat. Tubuhnya gemetar karena harapan yang terus tumbuh. Lely menatap langit. Matanya mulai basah. Tolong, jangan berhenti. Ia menunduk ke arah Gunawan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lely tidak lagi menghina. Di saat itu, janji yang ia ucapkan mulai terasa bukan lagi sebagai ejekan, tapi sebagai sebuah takdir yang perlahan terbentuk. Gunawan memegang botol beling kecil itu dengan kedua tangannya yang mulai lembab oleh keringat. Cairan hijau di dalamnya tampak berkilau terkena sinar matahari pagi. Warna hijau itu bukan seperti warna obat modern, tetapi lebih seperti air tanaman yang dirawat dengan penuh kasih. Setiap kali Gunawan melihatnya, ia selalu teringat wajah ibunya yang duduk di depan rumah bambu, sambil mengaduk air itu dengan doa yang tidak pernah ia hapus dari hatinya. Saat waktu menunjukkan menit ke-8, Gunawan kembali menarik napas pelan. Ia menyeka sedikit keringat di keningnya, lalu melanjutkan mengusap kaki Lely dengan gerakan yang tetap lembut seperti sebelumnya. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang memaksa.
Semuanya dilakukan dengan ketulusan yang bersih. Lely memegang tepi kursi roda. Jemarinya pucat dan gemetar, tetapi ia tidak menghentikan Gunawan. Untuk pertama kalinya sejak kaki itu sakit, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan denyut yang mengalir dari pergelangan kaki ke betis, seperti ada kehidupan yang perlahan bangkit dari tidur panjang. Ayah Lely memperhatikan dengan napas nyaris terputus. "Nak, kulit kakimu tidak merah lagi," ucapnya dengan suara serak yang terdengar, seperti menahan tangis yang sudah lama mengendap. Lely menunduk. Ia terkejut saat benar-benar melihat kakinya. Warna kulitnya yang biasanya ungu dan merah kini tampak lebih tenang. Bengkaknya tidak hilang, tapi tidak lagi tampak sekasar sebelumnya. Ada cahaya kecil yang menyala di mata Lely, sebuah cahaya yang hampir punah bertahun-tahun lalu. Gunawan melanjutkan usapan terakhir. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti doa yang merayap ke dalam tanah. "Ibu selalu bilang," gumamnya, "air ini bukan soal kuat atau ampuh. Air ini hanya akan bekerja kalau yang memohon adalah hati yang ikhlas." Lely menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi sinis. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Wajahnya yang biasanya keras kini terlihat rapuh, seperti dinding tebal yang tiba-tiba retak. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Lely perlahan. Suaranya gemetar karena ketakutan dan harapan yang bercampur jadi satu. Gunawan mengangkat botol hijau itu. "Dari desa kecil di kaki gunung, tempat ibu saya lahir dan menghabiskan hidupnya." Lely memperhatikan cairan itu dengan seksama. Ada rasa asing yang membuat dadanya sesak. Sebagian dari dirinya ingin percaya, sebagian lainnya takut mempercayai terlalu dalam. Ia mengusap pahanya pelan, seolah memastikan rasa hangat yang menjalar itu bukan hanya ilusi. Ayahnya ikut menunduk melihat botol itu. "Air ini benar-benar dari tanaman desa?" Gunawan mengangguk. "Tanaman yang dirawat ibu saya sejak muda. Dia bilang tanaman itu tumbuh hanya kalau dijaga dengan doa yang tidak terputus. Bukan doa yang sulit, hanya doa agar orang lain tidak merasakan sakit yang sama." Lely menggigit bibirnya. "Ibumu masih ada?" Gunawan menunduk dalam. Suaranya pecah sedikit. "Sudah meninggal." Suasana seketika berubah sendu. Tidak ada yang berani menambahkan kata. Angin yang bertiup membawa daun kering jatuh di samping kaki Gunawan, seolah ikut merasakan kehilangan itu. "Aku janji pada beliau," lanjut Gunawan pelan, "kalau suatu hari aku punya kesempatan menolong orang, aku akan lakukan. Biarpun aku tidak punya apa-apa, keikhlasan tetap bisa jadi obat." Lely terdiam lama. Wajahnya menegang oleh perasaan yang sulit ia deskripsikan. Ia mengusap pipinya sedikit, memastikan tidak ada air mata yang jatuh. Gunawan menutup botol itu perlahan. 9 menit. Pernyataan itu membuat jantung Lely berdegup lebih keras. Ia tidak bisa berhenti menatap kakinya sendiri. Rasa hangat itu terus menjalar, merayap sampai ke lutut. Ia merasakan ototnya yang selama ini mati, kini berdenyut halus, seperti sedang bangun dari tidur panjang. Ayah Lely menyentuh bahu putrinya dengan lembut. "Nak, coba gerakan sedikit." Lely menatap ayahnya ragu. "Aku takut." Ayahnya tersenyum pelan, senyum yang terlihat patah tapi penuh harap. "Ayah ada di sini." Lely menggenggam kedua sisinya lalu menarik napas dalam. Ia mencoba menggerakkan telapak kakinya sedikit saja. Hanya sedikit. Gerakan yang sangat kecil, tapi saat itu terjadi. Semua orang yang melihat tertahan napas. Kaki itu bergerak. Walau hanya sejengkal, walaupun sangat pelan, kaki itu bergerak. Lely menutup mulutnya. Suara isaknya pecah keluar tanpa ia tahan. "Ya Allah, aku... Ayahnya langsung berlutut di sampingnya, memeluknya erat. "Nak, ini nyata, ayah lihat sendiri." Gunawan menunduk, menenangkan dirinya sendiri. Ia tidak ingin terlihat terlalu bangga. Ia hanya ingin melihat Lely tidak lagi menangis dalam kesakitan.
Sudah 10 menit, ucap Gunawan lembut. Leli menatapnya. Wajahnya basah oleh air mata yang tidak ia sangka bisa keluar hari itu. Ia menggenggam sisi kursi roda lebih kuat. Gunawan, suaranya patah. Apa yang kamu lakukan barusan? Kenapa sampai segini? Gunawan berdiri perlahan. Ia memegang botol itu erat, seolah memegang kenangan terakhir tentang ibunya. Saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan, jawabnya. Selebihnya bukan karena saya. Leli membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa memandangi pemuda miskin itu dengan rasa bingung dan kagum yang mulai menumbuhkan sesuatu di dalam hatinya. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai meneteskan air mata. Ada yang menutup mulut, ada yang saling berbisik lirih. Ayah Leli memegang tangan putrinya. Nak, coba kamu angkat tumitmu pelan-pelan. Leli mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Ia mencoba. Kaki itu kembali bergerak. Tidak banyak, tidak tinggi, tapi cukup untuk memberi harapan. Gunawan memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berbisik pelan, "Ibu, aku harap aku melakukan ini dengan benar." Dan ketika Leli mengangkat wajahnya, menatap Gunawan dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Saat itulah benih janji yang ia lontarkan dengan emosi mulai berubah menjadi janji sungguhan. Janji yang akan mengubah hidup mereka berdua. Waktu benar-benar berhenti di taman kota itu. Tidak ada angin yang bergerak, tidak ada daun yang jatuh, bahkan suara burung pun seakan hilang. Semua orang menatap Leli yang masih terisak sambil memandangi kakinya sendiri. Kaki yang selama bertahun-tahun ia anggap mati, kini bergerak kecil di hadapan banyak saksi. Ayah Leli memegang pundaknya erat, hampir tidak mampu berdiri karena haru. Tangannya yang besar dan kokoh bergetar seperti tangan seorang anak kecil. Nak, kamu bisa. Ayah lihat sendiri. Leli mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya terputus. Ayah, aku takut kalau ini cuma sebentar. Gunawan menunduk, mendekat sedikit. Tidak apa, kamu tidak harus kuat sekarang. Rasakan saja. Leli menatapnya. Kali ini tidak ada kebencian, tidak ada sinis, tidak ada rasa ingin menjatuhkan. Yang ada hanyalah tatapan penuh kebingungan dan syok yang menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Gunawan mengangkat botol beling itu, memandang cairan hijau di dalamnya, seperti memandang cahaya terakhir yang tersisa dari masa kecilnya. Ibu bilang, air ini bekerja hanya kalau orang yang menerimanya benar-benar membuka hatinya. Mungkin hari ini kamu siap. Leli menggigit bibir. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dadanya. Ia tidak pernah merasa siap menghadapi apapun selama sakit. Tapi hari itu, rasa hangat itu memaksa dirinya menghadapi harapan yang ia buang jauh-jauh selama ini. Ayah Leli meremas tangan putrinya. Coba lagi, nak. Leli menutup mata. Napasnya naik turun. Ia mengangkat tumitnya sedikit, lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini ia benar-benar merasakannya, bukan bayangan, bukan sugesti, bukan halusinasi. Kakinya benar-benar merespons. Sekelebat suara terputus keluar dari tenggorokannya. Bukan jeritan, bukan tawa. Sebuah suara yang lahir dari luka panjang yang tersentuh harapan baru. Ayah, aku benar-benar bisa mengangkatnya, ucap Leli lirih. Ayahnya menangis. Air mata laki-laki tua itu mengalir tanpa ia sembunyikan. Ia memeluk putrinya dari samping. Tubuhnya terguncang oleh rasa syukur yang tak terucap. Gunawan berdiri pelan, mundur setengah langkah. Ia tidak ingin mengambil perhatian. Ia hanya ingin Leli memiliki ruang untuk merasakan keajaiban itu. Sudah 10 menit, ucap Gunawan lembut. Suaranya hampir bergetar. Leli menatapnya dengan mata basah. Kenapa hanya 10 menit? Dan kenapa kamu begitu yakin? Gunawan mengusap botol itu dengan ibu jarinya. 10 menit adalah doa ibu saya setiap hari. Tidak lebih, tidak kurang. Leli membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu.
Tapi sebelum kata keluar, tubuhnya gemetar. Ia menurunkan kaki perlahan, memastikan ia benar-benar merasakannya. Ia menarik napas panjang, seperti baru pertama kali hidup lagi setelah lama terkurung. Di sekitar mereka, suara pelan mulai terdengar. Bisikan, isak, kekaguman. Doa yang keluar spontan dari hati orang-orang yang menjadi saksi. Suasana itu terasa seperti menyaksikan sesuatu yang mustahil tapi nyata. Gunawan menggenggam botol itu lebih erat. Saya senang kalau ini bisa menolong, tapi kamu harus istirahat. Kamu masih rapuh. Leli menunduk. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Gunawan, aku tadi kasar sekali. Gunawan tersenyum tipis. Tidak apa. Orang yang terluka sering membentak bukan karena benci, tapi karena takut. Kata-kata itu menusuk hati Leli lebih dalam daripada semua rasa hangat di kakinya. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi, lebih pelan, lebih tenang. Seolah akhirnya ia mengeluarkan beban yang selama ini menghancurkan hidupnya. Gunawan, suara Leli pecah. Kalau aku bisa berdiri lagi suatu hari, kalau aku benar-benar sembuh, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Gunawan menggeleng pelan. Kamu tidak perlu balas apapun. Leli teringat kalimat yang ia ucapkan dengan emosi di awal. Kalimat yang terlontar dari amarah. Tapi kini terasa seperti bayangan takdir yang datang lebih cepat dari yang ia duga. Aku bilang tadi, ucapnya lirih, hampir berbisik. Kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu. Gunawan membeku. Ayahnya terperanjat. Orang-orang yang mendengar terdiam. Leli menatap Gunawan dengan mata bengkak. Aku tidak tarik kata-kataku. Meskipun aku bilang itu karena marah. Janji tetap janji. Gunawan menunduk dalam, seperti menimbang sesuatu yang sangat berat. Saya tidak minta apapun dari kamu. Saya hanya ingin kamu sembuh. Leli mengusap pipinya yang basah. Aku tahu. Justru itu yang membuat aku... Ia tidak melanjutkan. Kata itu menggantung di udara, belum siap keluar. Hatinya kacau, harapannya berantakan, dan benih rasa yang muncul membuat segalanya semakin sulit. Ayah Leli perlahan berdiri. Sorot matanya tidak lagi keras seperti sebelumnya. Ia memandang Gunawan seolah melihat seorang anak muda yang membawa cahaya yang tak pernah ia lihat di mata siapapun selama bertahun-tahun. Ayah Leli perlahan berdiri. Sorot matanya tidak lagi keras seperti sebelumnya. Ia memandang Gunawan seolah melihat seorang anak muda yang membawa cahaya yang tak pernah ia lihat di mata siapapun selama bertahun-tahun. Gunawan memeluk botol hijau itu di dadanya. Ia menutup mata untuk menenangkan diri. Saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan, tidak lebih. Leli menatapnya lama. Tapi 10 menit ini mengubah segalanya. Gunawan membuka mata perlahan. Dan tepat di detik itu, di tengah taman kota, dengan banyak saksi, nasib mereka mulai terikat satu sama lain. Tidak ada yang tahu seberapa jauh perubahan itu akan membawa mereka. Tidak ada yang tahu badai besar apa yang sedang menunggu. Yang jelas, 10 menit itu telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hidup Leli. Dan pintu itu kini tidak bisa ditutup lagi. Setelah tangis Leli reda, suasana taman kota berubah menjadi lebih tenang. Namun ketenangan itu bukan karena tidak ada yang terjadi, melainkan karena semua orang masih belum percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa pengunjung masih berkumpul tidak jauh, memandangi Leli dan Gunawan dari samping. Ada yang saling berbisik, ada yang menutup mulut karena masih syok. Ayah Leli berdiri dan mengusap bahu putrinya perlahan. Ia masih menahan getaran di tubuhnya. Hatinya penuh rasa syukur yang hampir meledak. Nak, kamu harus istirahat. Kaki kamu masih lemah. Leli memegang betisnya sendiri. Masih merasakan denyut kecil yang berulang seperti suara lembut yang membangunkan tidur panjang. Ayah, aku ingin coba lagi. Gunawan terdiam, menatap hati-hati.
Kamu boleh coba, tapi pelan-pelan saja. Jangan memaksa. Lely meletakkan kedua tangannya pada sandaran kursi roda. Napasnya mulai berat. Ia menunduk, menatap kakinya lama, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan barusan memang benar-benar nyata. Ayah Lely segera memegang lengan putrinya. Ayah bantu, jangan berdiri sendiri. Lely mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang sekali, kemudian menghembuskannya perlahan, seperti sedang menyiapkan langkah paling penting dalam hidupnya. Dengan hati-hati, ia menggerakkan salah satu kakinya ke depan. Tumitnya menekan sedikit pada tanah. Rasa itu nyata. Ia merasakan sentuhan tanah itu. Ayah, bisiknya lirih. Ayahnya hampir menangis lagi. Iya, nak, pelan saja. Gunawan berdiri tepat di samping kursi roda, bukan memegang tubuh Lely, tapi berjaga-jaga jika ia tiba-tiba terjatuh. Wajahnya penuh kecemasan, tetapi matanya tetap tenang. Ia tidak ingin membuat Lely panik. Lely menekan tumitnya sedikit lebih kuat. Lalu perlahan, lututnya menekuk, hanya sedikit, sangat sedikit, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar menahan napas serentak. Subhanallah, ucap seorang ibu yang menyaksikan dari jauh. Gunawan merapatkan kedua telapak tangannya, menahannya di depan dada. Ia tidak berkata apapun, ia hanya menatap penuh syukur. Lely menutup mata sesaat, air mata kembali jatuh tanpa ia tahan. Ayah, aku benar-benar merasakannya. Suaranya pecah, ayahnya memeluknya pelan. Ya nak, ayah tahu. Ayah lihat sendiri. Dengan sisa tenaga, Lely mencoba mengangkat tubuhnya sedikit dari kursi. Hanya beberapa sentimeter, tapi itu adalah hal yang mustahil baginya selama bertahun-tahun. Ayahnya langsung menopang pinggangnya agar tidak terjatuh. Gunawan bergerak cepat, siap menahan bila perlu. Tubuh Lely bergetar hebat, bukan karena sakit, tapi karena ia merasa hampir melampaui batas yang selama ini ia percaya tidak bisa ia lewati. Setelah beberapa detik, ia kembali duduk. Nafasnya terengah, wajahnya basah oleh air mata campur keringat. Apapun yang terjadi barusan, itu bukan sebuah kebetulan. Gunawan duduk perlahan di bangku dekatnya. Ia tidak ingin membuat suasana seolah dirinya pahlawan. Ia hanya ingin Lely merasa aman. Kamu melakukannya sendiri, ucap Gunawan lembut. Itu bukan airnya saja, itu kamu. Lely memandangnya dengan mata bengkak. Ia ingin marah, ingin mengelak, ingin menyangkal. Tapi semuanya pecah seperti kaca yang jatuh dari meja. Kenapa kamu lakukan ini untuk aku? Tanya Lely dengan suara serak. Gunawan mengusap botol hijau itu pelan. Karena kamu butuh dibantu. Lely menunduk, menggigit bibir, lalu berkata pelan. Banyak orang ingin bantu aku, tapi semua akhirnya pergi. Kamu orang pertama yang tidak lari saat aku marah. Gunawan menepuk dadanya pelan. Karena saya tahu orang marah tidak selalu jahat. Mereka hanya menyimpan luka. Ayah Lely menatap Gunawan dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Sorot matanya tidak lagi menilai Gunawan sebagai pemuda miskin yang menyusahkan, tapi sebagai seseorang yang membawa sesuatu yang tidak ternilai. Kamu tinggal di sekitar sini? Tanya ayah Lely pelan. Gunawan tersenyum tipis. Tidak jauh, saya tinggal di kontrakan kecil dekat gang belakang taman. Saya bekerja apa saja yang bisa dikerjakan. Ayah Lely mengangguk. Kamu manusia baik. Gunawan menggeleng pelan. Saya hanya lakukan apa yang ibu saya ajarkan. Lely mengusap wajahnya. Ada rasa malu yang sangat dalam. Semua hinaan, semua kata-kata tajamnya, semuanya tiba-tiba kembali ke benaknya. Gunawan. Ia memanggil dengan suara yang hampir hilang. Aku minta maaf. Gunawan menatapnya, lalu tersenyum ringan. Tidak perlu minta maaf. Kamu hanya sedang terluka. Lely mengangguk, namun suaranya pecah lagi. Tapi aku kejam sekali pada kamu. Kamu tidak kejam, jawab Gunawan lembut. Kamu sedang takut. Lely menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bahunya berguncang oleh tangis yang ia tahan terlalu lama.
Ayahnya memeluknya. Nak, sudah. Kamu sekarang lihat sendiri kalau Allah masih sayang padamu. Lely memeluk ayahnya erat. Ayah, aku bisa merasa lagi. Ayahnya mengusap rambutnya. Iya, nak. Sedikit demi sedikit kamu akan sembuh. Gunawan berdiri memegang botol itu di dadanya. Saya akan datang lagi besok pagi, kalau kamu masih mau melanjutkan. Lely menengadah, menatapnya. Ada cahaya baru di matanya. Cahaya yang belum pernah muncul sejak ia sakit. Datanglah, ucapnya lirih. Aku ingin lanjut. Gunawan mengangguk. Ayah Lely tersenyum kecil. Terima kasih karena Gunawan. Gunawan menunduk hormat. Saya pamit. Ia berbalik, melangkah pelan meninggalkan taman. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Namun setiap orang yang melihatnya seakan mengiringinya dengan rasa hormat yang tulus. Lely mengikuti langkahnya dengan mata. Pandangannya tidak pergi dari Gunawan hingga pemuda itu benar-benar menghilang di antara pepohonan. Ia menatap kakinya lagi. Lalu ia menatap tempat Gunawan tadi berdiri. Dan di saat itulah, jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang membuat dirinya takut, namun tidak mampu ia hentikan. Langkah pertama itu bukan hanya untuk sembuh, tapi langkah pertama dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya. Setelah kepergian Gunawan, taman kota perlahan kembali seperti semula. Namun bagi Lely, tidak ada yang terasa sama lagi. Udara yang ia hirup seolah menjadi lebih lembut, cahaya matahari terasa lebih hangat, dan suara langkah orang-orang di sekelilingnya kini terdengar berbeda. Semua terasa baru, seperti ia sedang melihat dunia dari mata baru, yang ia pikir tidak akan pernah bisa ia gunakan lagi. Ayahnya mendorong kursi roda pelan. Nak, kita pulang. Kamu butuh istirahat. Lely hanya mengangguk, namun pikirannya tidak ikut bergerak bersama tubuhnya. Setiap langkah ayahnya terasa seperti langkah menjauh dari sebuah cahaya yang baru saja membuka pintu untuknya. Ia menoleh beberapa kali ke arah jalan tempat Gunawan menghilang. Rasa bersalah menyelimuti dadanya seperti selimut tebal. Ia teringat semua kata-kata yang ia lemparkan barusan. Hinaan, cemoohan, kemarahan, dan sumpah yang keluar begitu saja tanpa ia pikirkan. Ayah, gumam Lely lirih. Iya, nak. Kenapa aku begitu jahat sama dia? Ucap Lely dengan suara retak. Ayahnya menghentikan dorongannya. Ia berdiri di samping putrinya dan menatapnya lembut. Kamu tidak jahat, kamu hanya sedang patah. Lely menggeleng kuat. Tapi aku menyakiti orang yang tidak pernah salah. Orang yang bahkan tidak kenal aku. Orang yang tidak punya salah apapun. Ayahnya menenangkan. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan setelah itu. Lely menunduk. Jemarinya menyentuh betisnya perlahan, memastikan bahwa kehangatan yang tadi ia rasakan tidak menghilang. Rasa itu masih ada. Masih seperti aliran pelan yang memberi harapan. Sesampainya di rumah, Lely langsung dibantu masuk oleh ayahnya. Rumah besar itu terasa kosong, dingin, dan sepi seperti biasanya. Namun kali ini, sepi itu terasa lebih asing. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Lely ingin ditemani seseorang selain ayahnya. Ia ingin Gunawan ada di sana. Ayahnya duduk di sofa dan memandangnya lama. Kamu harus kuat, nak. Perubahan tidak datang sekaligus. Lely mengangguk. Ayah, menurut ayah tadi itu nyata? Ayahnya tersenyum tipis. Ayah melihat sendiri, nak, itu nyata. Lely menatap ayahnya dengan mata penuh tanya, namun ia tidak melanjutkan. Dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena beban. Malamnya, ketika semua lampu sudah dimatikan, Lely terbaring di kamarnya yang luas. Laptop, buku, dan foto-foto masa lalunya tampak redup disinari lampu tidur. Ia menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa aku berkata seperti itu? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengingat dengan jelas wajah Gunawan ketika ia mengucapkan janji itu. Ia melihat pemuda itu menahan perasaan, bukan karena takut pada janji itu, tapi karena takut melukai hatinya.
Ia mengingat betapa lembut tangan Gunawan menyentuh kakinya. Ia mengingat bagaimana tatapan Gunawan yang selalu tenang, meski ia menghina habis-habisan. Ia mengingat senyum kecil yang pelan namun tulus. Dan tiba-tiba ia merasa malu. Sangat malu. Sementara itu, di tempat lain, Gunawan berjalan sendirian melewati gang sempit menuju kontrakannya. Lampu jalan berkelip kecil. Beberapa anak kecil bermain sambil berteriak. Suara motor sesekali melewati jalan. Namun Gunawan tidak memperhatikan semua itu. Ia masih tenggelam dalam apa yang baru saja ia lakukan. Ia memegang botol hijau itu erat. "Ibu, semoga aku benar." Ia menunduk dalam-dalam. Hatinya campur aduk antara syukur dan cemas. Ia tahu ia membantu seseorang. Namun ia juga tahu setelah ini hidupnya tidak akan sama lagi. Ia masuk ke kontrakan kecilnya. Ruang itu hanya berisi kasur tipis, meja kayu kecil, dan lemari besi tua. Namun malam itu rasanya lebih hangat dari biasanya. Gunawan duduk di lantai, memandangi botol itu. "Ibu, aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Ia memejamkan mata. Bayangan Lely dan ayahnya terus muncul dalam kepala, terutama tatapan Lely saat mengatakan, "Kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu." Gunawan menggigit bibir. Janji itu terlalu besar, terlalu berat. Dan ia tahu itu bukan janji kosong. Namun ia juga tahu bahwa perempuan itu sedang terluka. Hatinya rapuh dan setiap kata yang ia ucapkan saat itu mungkin lahir dari kesedihan, bukan kesadaran. Gunawan berbisik pelan, "Aku tidak pantas untuk janji seperti itu." Di saat yang sama, di kamar gelap yang luas, Lely memegang kakinya yang masih terasa hangat. Ia menutup matanya, membiarkan air mata mengalir lagi. "Gunawan." Suaranya pecah. "Aku kejam sekali pada kamu. Kenapa kamu masih mau menolong aku?" Ia memeluk kedua lututnya meski tubuhnya lemah. Hatinya bergetar. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Terlalu tiba-tiba. Terlalu besar untuk ia cerna sekaligus. Namun satu hal yang ia rasakan sangat jelas. Ia takut Gunawan tidak datang lagi besok. Ia takut kehilangan harapan yang baru saja ia dapatkan. Ia takut kehilangan seseorang yang ia hina, tapi justru menjadi cahaya pertama yang datang setelah gelap panjang. Di luar, hujan turun pelan, membasahi jendela rumah besar itu. Dan di dua tempat yang berbeda, dua hati yang sama-sama terluka perlahan mulai merasakan hal yang sama. Rindu yang belum mereka mengerti. Rindu yang lahir dari 10 menit yang mengubah segalanya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya matahari yang lembut. Hujan semalam membuat daun-daun di luar rumah Lely tampak segar dan basah. Embun menggantung di pagar besi dan udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun suasana hati Lely tidak tenang sejak ia membuka mata. Ia langsung menyentuh kakinya. Masih hangat, masih hidup. Masih ada denyut kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah tubuhnya sedang mencoba mengingat cara berjalan yang sudah lama hilang. Ia menggeser tubuhnya dari ranjang. Kakinya diturunkan pelan. Tumitnya menyentuh lantai. Rasa dingin dari lantai membuat tubuhnya bergetar. "Ayah," panggilnya lirih. Ayahnya masuk cepat. "Iya, Nak." "Ayah, aku mau ke taman lagi." Ayahnya terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kita pergi." Suasana hati Lely campur aduk. Ada harapan, ada rasa takut kehilangan, ada kecemasan, dan ada sesuatu yang mengusik dalam dirinya yang tidak ia pahami. Namun yang paling kuat dari semuanya adalah satu hal. Ia ingin melihat Gunawan lagi. Ketika ayahnya mendorong kursi roda menuju taman, Lely memandang sekitar tanpa suara. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan kebingungan mendalam. Ia merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Ia melihat cara ayahnya menghela napas panjang. Ia melihat bagaimana ayahnya sesekali memejamkan mata lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Dan ia tahu, ayahnya tidak biasa seperti itu. Saat mereka sampai di taman, Lely langsung melihat ke segala penjuru, mencari sosok pemuda dengan baju lusuh itu.
Namun Gunawan belum terlihat. Kursi-kursi taman masih kosong. Jalan setapak masih lengang. Leli menggigit bibir. Ayah, dia pasti datang kan? Ayahnya tidak menjawab langsung. Gunawan anak baik. Ayah yakin dia tidak akan lari. Namun suara ayahnya terdengar aneh. Ada getaran yang Leli tangkap. Sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Ayah, Leli menatapnya. Ada apa? Ayahnya memalingkan wajah. Tidak ada apa-apa. Leli mengusap kakinya, menahan denyut gugup. Ayah, tolong jangan sembunyikan apapun dariku. Kemarin, aku melihat cara ayah memandang Gunawan. Bukan sekadar terkejut, ada rasa takut. Ayahnya terdiam kaku. Sebelum ia menjawab, langkah pelan terdengar dari kejauhan. Leli langsung mengangkat kepalanya. Gunawan datang dengan pakaian sederhana yang sama, membawa botol beling berisi air hijau itu di tangan kanannya. Ia tampak sedikit gugup, namun senyumnya lembut. Maaf saya terlambat, ucap Gunawan sambil menunduk sopan. Leli menatapnya lama. Matanya yang semalam penuh air kini tampak berbinar kecil. Kamu datang, Gunawan tersenyum kecil. Saya janji. Ayahnya memberi anggukan hormat kepada Gunawan. Terima kasih sudah datang. Gunawan duduk di bangku dekat mereka. Ia membuka botol itu perlahan. Aroma herbal langsung menyebar lembut di udara pagi. Apa boleh saya lanjutkan terapi hari ini? Tanya Gunawan pelan. Leli mengangguk. Tolong. Gunawan mengambil kain kecil dari kantongnya, membasahinya dengan air hijau itu. Kemudian mulai mengusap kaki Leli dengan lembut. Sama seperti kemarin, sensasi hangat merayap pelan. Leli menggigit bibir untuk menahan isak yang ingin keluar. Namun kali ini tatapan Gunawan berbeda. Ada sedikit kecemasan di balik ketenangannya. Seolah ia sadar sesuatu besar sedang mendekat, tapi ia tidak mampu menahannya. Ayah Leli berjalan sedikit menjauh, seolah berpikir keras. Tangan besar itu menggenggam pagar taman dengan kuat hingga buku jarinya memutih. Leli melihat itu, hatinya mengencang. Ada rahasia besar yang ia belum tahu. Setelah beberapa menit, Leli berkata pelan, Gunawan, boleh aku tanya? Gunawan mengusap kakinya dan menjawab, iya silakan. Semalam, aku merasa ayahku seperti menyembunyikan sesuatu. Kamu perhatikan juga? Gunawan berhenti. Tangannya membeku sejenak. Ia menatap ayah Leli dari jauh. Laki-laki itu berdiri tegak, namun bahunya tampak berat. Ayahmu tampak banyak pikiran, jawab Gunawan lembut. Leli menatapnya. Gunawan, kamu tahu sesuatu? Gunawan menggeleng pelan. Saya tidak tahu apapun. Tapi saya bisa lihat ayahmu menahan sesuatu yang penting. Leli menoleh ke ayahnya. Perlahan ia berkata, Ayah, apa yang ayah sembunyikan? Ayahnya memejamkan mata. Nafasnya naik turun seperti gelombang besar yang tertahan. Ada sesuatu tentang penyakitmu nak, ucap ayahnya, dengan suara berat yang hampir pecah. Leli merasakan jantungnya turun ke perut. Gunawan menatap lelaki tua itu dengan penuh perhatian. Ia tahu kata-kata setelah ini tidak akan ringan. Ayahnya menelan ludah keras. Tangan yang menggenggam pagar itu bergetar. Ayah, tidak jujur padamu sejak awal, ucap ayahnya. Penyakitmu bukan penyakit biasa. Leli membeku. Ayah, suaranya pecah. Ayahnya menunduk dalam. Kaki kamu rusak. Bukan karena kecelakaan seperti yang selama ini kamu percaya, tapi karena efek obat kuat yang diberikan dokter yang ayah percayai dulu. Leli menutup mulutnya. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ia cegah. Dunia seperti runtuh dalam hitungan detik. Gunawan berhenti mengusap kakinya. Ia menatap Leli dengan hati yang terkoyak oleh empati. Ayah Leli menambahkan dengan suara serak, obat itu ternyata milik perusahaan yang mendukung karir ayah waktu itu. Ayah tidak tahu kalau obat itu berbahaya. Ayah baru tahu setelah semuanya terlambat. Leli terisak. Ayah, kenapa ayah tidak bilang?
Ayahnya memejamkan mata, dan air matanya jatuh. Ayah takut kamu benci ayah. Lely memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya berguncang. Gunawan bangkit, berdiri di samping ayah dan putrinya. Dua orang itu menangis dalam diam. Taman kota yang pagi tadi cerah tiba-tiba terasa seperti tempat paling dingin di dunia. Dan rahasia besar itu adalah awal dari badai yang akan menguji hubungan mereka semua. Udara di taman kota berubah berat. Tidak ada yang berani berbicara setelah ayah Lely mengungkapkan rahasia itu. Lely menatap ayahnya dengan mata penuh air. Namun bukan hanya sedih. Ada luka yang tidak bisa ia ucapkan. Luka karena dikhianati oleh seseorang yang ia percayai melebihi siapapun di dunia ini. Gunawan berdiri di samping mereka. Ia ingin menenangkan, ingin menyentuh bahu Lely, ingin berkata bahwa semuanya akan baik, namun ia tahu ada batas yang tidak boleh ia lewati. Lely menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Ayah, bertahun-tahun aku menderita, bertahun-tahun aku menangis setiap malam. Kenapa ayah sembunyikan? Ayahnya meremas pagar taman lebih keras. Nak, ayah menyesal, tapi ayah takut kehilangan kamu. Suara ayahnya pecah. Bukan tangis biasa, tapi tangis seorang laki-laki yang seluruh hidupnya runtuh dalam 1 detik. Gunawan perlahan mendekat. Ayo duduk dulu, Pak. Ayahnya mengangguk dan kembali ke samping kursi roda Lely. Wajahnya tampak tua seketika, seperti bertahun-tahun hidup melayang dari tubuhnya. Lely memeluk dirinya, mencoba mengendalikan napas yang patah-patah. Aku kira kecelakaan itu benar. Ternyata semua karena obat yang ayah paksa aku minum dulu. Ayahnya memejamkan mata. Dokter itu sahabat lama ayah. Ayah percaya padanya. Gunawan menunduk. Dokter itu yang memberi obat itu. Ayahnya mengangguk pelan. Iya, dan dia bilang obat itu aman, sampai akhirnya terlambat. Lely menatap ayahnya dengan mata merah. Ayah, apa dokter itu masih ada? Ayahnya menelan ludah. Ada, dia masih praktek. Dan dia minta ayah tidak memberitahumu. Katanya itu akan memperburuk keadaanmu. Lely merasa jantungnya seperti diremas. Ayah ikut menutupi. Ayahnya terdiam sangat lama. Iya. Ketika kata itu akhirnya keluar, dunia Lely runtuh lagi. Ia menggigit bibir keras sampai terasa asin dari darahnya sendiri. Ayah, aku sakit bertahun-tahun. Aku kehilangan masa muda. Aku kehilangan hidupku. Aku tidak bisa kerja, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa punya teman. Aku hanya duduk di kursi ini. Dan ayah, ia tidak bisa melanjutkan. Ayahnya tersungkur di hadapannya. Ayah salah. Ayah berusaha menebusnya dengan segala cara. Ayah pergi kemana-mana cari obat. Ayah coba dokter manapun. Tapi ayah takut bilang yang sebenarnya. Lely sudah tidak bisa menahan isak. Ayah membuat aku merasa hidupku hancur tanpa alasan. Padahal ada alasan besar yang ayah sembunyikan. Ayahnya tidak sanggup memandangnya. Tangannya gemetar, suaranya retak. Nak, maafkan ayah. Gunawan menunduk. Ia merasakan beban itu menekan dadanya, meski bukan dirinya yang mengalami. Ia hanya bisa berdiri dan menjadi saksi dari sebuah luka yang sulit disembuhkan oleh kata-kata. Namun di antara tangis itu, ada satu hal lain yang mengusik Gunawan. Ayah Lely menyebut dokter yang menyembunyikan kebenaran. Dokter yang memaksa obat itu masuk ke tubuh Lely. Dokter yang memanfaatkan kepercayaan seseorang demi keuntungan pribadi. Gunawan menarik napas dalam. Pak, dokter itu, apa dia yang menyebabkan kaki Lely seperti ini? Ayahnya mengangguk, menahan air mata. Iya. Lely mencengkeram lengan kursi rodanya. Ayah, aku ingin bertemu dokter itu. Ayahnya langsung panik. Tidak, nak, kamu belum kuat, kamu belum siap. Aku harus bicara dengannya. Suara Lely tegas walau serak. Aku harus tahu kenapa dia lakukan ini. Kenapa aku dijadikan percobaan? Ayahnya memandangnya gelisah. Nak, dokter itu tidak sembarangan.
Dia punya kekuatan. Dia didukung banyak orang. Ayah tidak ingin kamu terluka lagi. Lely mengusap air matanya kasar. Ayah, aku sudah terluka bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari hidup di kursi ini. Gunawan menatap mereka bergantian. Hatinya bergolak. Ia tahu Lely mencari jawaban yang sangat penting untuk menutup luka lama. Namun ia juga tahu ucapan ayah Lely bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang ayahnya takutkan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan dokter. Gunawan duduk pelan di samping Lely. Kalau kamu ingin bertemu, saya ikut. Lely terkejut. Gunawan, saya tidak bisa diam melihat kamu menghadapi semua ini sendiri, ucap Gunawan pelan. Kalau kamu mau pergi, saya akan berada di sampingmu. Ayah Lely memandang Gunawan dengan mata yang penuh kekhawatiran. Gunawan, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Gunawan menatapnya tenang. Saya tidak punya apa-apa untuk ditakuti, Pak. Ayah Lely memejamkan mata, mengusap wajahnya panjang. Dokter itu bukan sekadar dokter. Dia punya hubungan dengan banyak orang penting. Gunawan diam sejenak. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada tekad yang tumbuh. Apapun itu, saya tetap ikut. Lely memandang Gunawan lama. Dalam benaknya, ia melihat pemuda miskin yang kemarin ia hina, kini berdiri paling berani di sampingnya. Bukan karena kewajiban, bukan karena janji, tapi karena ketulusan. Lely mengusap dadanya yang sesak. Terima kasih. Ayahnya menghela napas berat. Ia tahu perjuangan mereka baru dimulai. Ia tahu badai besar sedang menunggu di depan. Ia menunduk dan berkata lirih, "Kalau kalian mau bertemu dokter itu, ada sesuatu yang harus kalian dengar dulu." Gunawan dan Lely menoleh bersamaan. Ayahnya berkata dengan suara rendah yang penuh beban, "Dokter itu dulu bersahabat dekat dengan ibumu, Lely. Dan ada alasan kenapa ia begitu ingin menyembunyikan semuanya." Lely mematung. Gunawan menegang. Udara di taman kota seketika menjadi lebih dingin. Dan rahasia yang lebih besar mulai menunjukkan bayangannya. Angin pagi yang pelan menyapu rambut Lely, namun tidak mampu menenangkan hatinya. Kata-kata ayahnya barusan menggema di kepala seperti gema panjang yang tidak berhenti. Dokter itu dulu bersahabat dekat dengan ibumu. Kalimat itu membuat tubuh Lely kaku, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Ia menatap ayahnya, air matanya jatuh lagi tanpa suara. Ayah, apa maksudnya? Kenapa dokter itu dekat dengan ibu? Ayahnya menunduk dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Seolah ia sedang mencari kekuatan dari tanah tempat ia berpijak. Ibumu dulu sangat percaya pada dokter itu. Mereka seperti saudara sendiri. Ayah pun mempercayainya. Tapi setelah kepergian ibumu, dia berubah. Gunawan mendengarkan dari samping. Setiap kata ayah Lely menambah lapisan baru pada luka lama itu. Ia tidak berani memotong, tidak berani menyentuh. Ia hanya menunggu dan menjaga. Ayahnya mengusap wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Dokter itu memberi obat pada ibumu saat beliau sakit. Obat yang sama seperti yang ia berikan padamu. Ibumu membaik sebentar, tapi kemudian tubuhnya melemah. Dan suaranya pecah. Dan ibumu pergi. Lely menutup mulut dengan kedua tangan. Suara isaknya pecah begitu dalam hingga menggetarkan jantung siapapun yang mendengarnya. Jadi, obat itu... Suara Lely patah. Obat itu bukan untuk menyembuhkan, tapi merusak. Ayahnya mengangguk pelan. Ayah terlambat sadar, dan ayah tidak bisa memaafkan diri sendiri. Gunawan menatap tanah. Seluruh dadanya sesak mendengar cerita itu. Ia menatap botol hijau yang ia bawa, sadar betapa berharganya warisan ibunya yang ia rawat. Tidak sia-sia ibunya mengajarkan kebaikan saat dunia memberikan keburukan. Lely menggenggam pinggiran kursi rodanya kuat-kuat. Tangannya sampai memutih. Ia merasa seluruh hidupnya selama ini hanyalah permainan takdir yang kejam. Seluruh penderitaannya, seluruh malam yang ia habiskan menangis,
Seluruh harapannya yang mati satu demi satu. Ternyata berasal dari seseorang yang dipercayai keluarganya. Ayah, aku harus bertemu dia. Lely mencoba berdiri, namun tubuhnya masih lemah. Ia jatuh kembali ke kursi roda, tapi itu tidak menghentikan tekadnya. Aku mau lihat wajahnya. Aku mau tahu kenapa dia lakukan ini. Ayahnya menggeleng cepat. Tidak, nak. Dokter itu punya kekuatan. Banyak orang besar mendukungnya. Dia bukan orang biasa. Lely menatap ayahnya dengan mata yang penuh luka. Aku tidak peduli siapa dia. Aku sudah kehilangan cukup banyak. Gunawan melangkah mendekat. Saya akan ikut. Lely menoleh pelan. Di matanya ada rasa tidak ingin membebani Gunawan, namun juga ada kebutuhan untuk tidak menghadapi ini sendirian. Kamu yakin? Gunawan menatap lembut. Saya sudah terlibat sejak hari pertama kamu meminta. Saya membuktikan 10 menit itu. Saya tidak akan mundur sekarang. Lely menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapan Gunawan yang membuat hatinya hangat meski dunia sedang runtuh. Ayahnya berjalan mundur sedikit. Nah, ayah mohon, jangan pergi menemui dia. Ini bukan masalah kecil. Dokter itu punya banyak koneksi. Dia bisa membungkam orang dengan mudah. Lely menatap ayahnya. Sorot matanya yang dulu rapuh kini mulai berubah menjadi tajam dan penuh keberanian yang tumbuh dari luka yang terlalu lama dipendam. Ayah, aku sudah dibungkam bertahun-tahun. Sekarang aku ingin bicara. Ayahnya terpaku. Kata-kata putrinya memukul dadanya keras. Ia tahu Lely benar. Ia tahu putrinya lebih kuat daripada yang ia duga. Namun ia juga tahu bahaya besar menunggu. Gunawan berdiri di samping Lely, memberikan sedikit kekuatan lewat kehadirannya. Saya tidak akan biarkan apapun terjadi pada kalian berdua. Ayahnya menatap Gunawan. Ada rasa hormat yang besar tumbuh di matanya, namun juga kegelisahan yang tidak dapat ia sembunyikan. Gunawan, ucapnya pelan. Kamu tidak tahu siapa dokter itu. Dia punya kekuatan yang tidak tampak di permukaan. Gunawan menatap lurus ke mata lelaki tua itu. Kekuatan apapun tidak bisa mengalahkan orang yang bertujuan baik. Ayahnya terdiam. Lely menggeser tubuhnya sedikit. Ia mengusap sisa air mata di pipinya. Rasa sakit itu kini berubah menjadi api. Api yang membakar ketakutan menjadi keberanian. Ayah, tolong jangan halangi aku. Lely memandangnya penuh harap namun tegas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa melawan sesuatu. Ayahnya menunduk. Tubuhnya melemas. Baiklah, ayah tidak akan menghalangi, tapi ayah akan ikut. Lely memandangnya penuh haru. Terima kasih, Ayah. Suasana menjadi hening. Namun di balik keheningan itu, ada badai besar yang mendekat. Gunawan menutup botol hijau itu perlahan. Kalau kalian sudah siap, kita pergi hari ini. Lely menarik napas panjang. Aku siap. Ayahnya mengusap wajahnya, lalu berdiri tegak. Aku tidak akan biarkan kalian menghadapi dia sendirian. Gunawan mendorong kursi roda Lely pelan, menggantikan posisi ayahnya. Lely merasakan dorongan itu. Dorongan yang lembut, penuh perlindungan. Ia menoleh sedikit. Gunawan, ucapnya lirih. Terima kasih. Gunawan tersenyum kecil. Saya di sini bukan hanya untuk mengobati kakimu, tapi untuk memastikan kamu tidak sendirian. Lely menunduk, bibirnya bergetar. 3 orang itu kemudian melangkah keluar dari taman kota, menuju arah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, dokter yang ingin mereka temui itu sudah mendengar kabar tentang penyembuhan Lely. Seseorang tadi diam-diam mengambil foto dari kejauhan. Seseorang yang mengenal dokter itu. Seseorang yang sudah mengirimkan laporan. Dan dokter itu sedang menunggu mereka. Langit sore mendadak gelap, jauh lebih cepat dari biasanya. Awan pekat menggantung rendah, seolah menekan seluruh kota dengan beban yang tak terlihat. Udara berubah lembab dan dingin. Angin berhembus pelan,
namun membawa firasat buruk yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Di dalam rumah, Lely duduk di dekat jendela sambil memandangi tetes hujan pertama yang mulai jatuh. Tangannya gemetar di atas paha, bukan karena dingin, tapi karena kecemasan yang sejak tadi mengguncang hatinya. Sejak siang, ayahnya mulai gelisah. Ia berjalan bolak-balik, menghela napas panjang, duduk sebentar lalu berdiri lagi. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ada ketakutan yang ia sembunyikan jauh di balik sorot matanya. Lely tahu itu. Ia merasakannya. Hujan semakin deras. Suaranya menampar kaca jendela seperti ribuan jarum kecil. Lely memandang jauh keluar. Dalam hatinya ada suara lirih yang hanya ia dengar. Gunawan, datanglah. Karena sejak tadi ia merasa ada bayangan buruk yang mengikuti setiap langkahnya. Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk beberapa kali. Keras, tergesa, seperti orang yang melarikan diri dari sesuatu. Ayahnya langsung menuju pintu, namun wajahnya tampak pucat begitu melihat siapa yang berdiri di sana. Gunawan. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya menempel di kening. Napasnya tersengal. Bajunya menempel di kulit, memamerkan bentuk tubuh kurusnya yang tampak semakin kecil di tengah hujan lebat itu. Namun matanya penuh kecemasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Ada apa, Gunawan?" tanya ayah Lely dengan suara terbata. Gunawan menatapnya, lalu menatap ke arah Lely yang duduk di kursi roda. "Pak, Bu, kita harus pergi sekarang." Lely memegangi sandaran kursinya. "Kenapa? Apa terjadi sesuatu?" Gunawan menelan ludah. Ia mendekat, suaranya gemetar namun tegas. Saya melihat seseorang mengintai rumah ini sejak tadi." Ayahnya membeku. Gunawan melanjutkan, "Dia sama dengan orang yang saya lihat di taman kemarin. Dia yang memotret kita diam-diam. Dia mengikuti saya sampai gang kontrakan. Dan sekarang, dia ada di sekitar rumah kalian." Lely memandang ayahnya dengan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Ayah, dokter itu..." Ayahnya menunduk. Dia pastikan tidak mau rahasianya terbongkar. Gunawan mengusap rambutnya yang basah. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Hujan lebat membuat jalanan sepi. Ini waktu terbaik untuk pergi tanpa menarik perhatian." Lely mencoba berdiri, namun tubuhnya masih lemah. Ia gemetar. "Gunawan, bantu aku." Gunawan bergegas mendekat. Ia merendahkan tubuhnya, lalu mengangkat Lely perlahan. Hujan yang menetes dari tubuhnya jatuh ke lantai rumah. Lely meraih leher Gunawan, berusaha menjaga keseimbangan. Aku berat, ya," bisik Lely lirih. Gunawan tersenyum kecil meski wajahnya tegang. "Tidak, kamu ringan sekali." Ayahnya mengambil kursi roda, membuka pintu luas. Hujan masuk ke dalam rumah, membuat lantai basah. Angin menerpa wajah mereka. Di luar, halaman sudah tergenang air. Suasana gelap, dingin, dan menegangkan. Namun mereka harus pergi. Tidak ada waktu lagi. Gunawan membawa Lely ke teras, lalu membantu ayahnya mengangkat kursi roda turun ke jalan. Hujan menghantam tubuh mereka tanpa ampun. Gunawan kembali mengangkat Lely, menurunkannya perlahan ke kursi roda. Wajah Lely basah, entah karena hujan atau air mata. "Gunawan," suaranya pecah. "Kamu datang di saat seperti ini." Gunawan memegang kedua sisi kursi roda. "Saya tidak akan biarkan kamu hadapi bahaya sendirian." Ayahnya berjalan di depan mereka sambil menatap kanan kiri dengan penuh kewaspadaan. "Gunawan, ke arah mana kita pergi?" Gunawan menunjuk gang sempit di samping rumah. "Kita lewat sini, lebih gelap, aman." Mereka mulai berjalan cepat. Hujan terus turun deras. Bunyi petir menggema jauh di langit. Jalanan licin. Air mengalir deras di sisi trotoar. Namun Gunawan tetap memegangi kursi roda dengan sangat hati-hati, memastikan setiap langkah aman. Lely meremas kedua tangannya. Napasnya cepat. Ia merasa takut, namun ia juga merasa aman di saat yang sama, karena Gunawan ada tepat di sampingnya. Beberapa meter setelah berjalan, Gunawan tiba-tiba berhenti.
Wajahnya berubah pucat. "Ada apa?" tanya ayahnya dengan suara rendah. Gunawan berbisik, "Ada seseorang berdiri di ujung gang." Leli menahan napas. Bayangan hitam berdiri diam di bawah lampu jalan yang berkedip. Siluet tubuhnya tegap, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap mereka. Ayahnya menggenggam lengan Gunawan. "Kita harus balik," Gunawan menggeleng. "Kalau balik, kita masuk ke tempat terbuka. Dia bisa mengikuti dari jauh. Kita harus melewati sini." Leli memegang tangan Gunawan. "Jangan lepaskan aku." Gunawan meremas lembut jemarinya. "Saya tidak akan lepas." Hujan makin deras. Mereka mulai bergerak maju. Langkah demi langkah, suara deras air menghapus suara langkah mereka. Siluet itu tetap diam. Namun begitu mereka semakin dekat, sosok itu melangkah ke samping, masuk ke kegelapan tanpa suara, menghilang seperti bayangan yang ditelan hujan. Gunawan menelan ludah. Dia memantau, tapi dia mundur. "Kita harus cepat." Ayahnya menghela napas panjang dan langsung mendorong kursi roda secepat mungkin. Ketika mereka keluar dari gang, rumah-rumah kecil berderet dengan lampu remang. Hujan membuat jalanan kosong, aman untuk bergerak cepat. Gunawan memimpin di depan. Leli memandang punggungnya yang basah, tubuhnya yang gemetar karena dingin namun tetap kuat. Ia menunduk, air matanya jatuh bercampur hujan. "Gunawan," bisiknya pelan. "Halo," jagalah dia. Gunawan berhenti di depan kontrakannya sendiri. Ia membuka pintu kecil yang berderit pelan. "Masuk dulu, aman di sini," ucapnya tegas. Ayah Leli mendorong kursi roda masuk ke ruangan kecil itu. Meski sempit, tempat itu terasa hangat dan aman sekali. Leli mulai menangis lagi, kali ini lebih pelan, lebih jujur. Gunawan menutup pintu, lalu menatap keduanya. "Kita tidak bisa mundur lagi," ucap Gunawan. Ayahnya mengangguk. "Iya, kita harus hadapi semuanya." Leli menatap Gunawan lama, sangat lama, dan di tengah hujan deras di luar, di tengah ketakutan yang mengintai, di tengah bahaya yang mendekat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar syukur or harapan. Ia merasakan dirinya hidup kembali. Karena Gunawan, kontrakan kecil itu hanya diterangi satu lampu kuning redup. Dindingnya tipis, lantainya dingin, namun anehnya terasa lebih aman daripada rumah besar milik Leli. Hujan di luar masih turun deras, memukul atap seng dengan ritme yang tak beraturan. Sesekali petir menyambar, namun tidak ada satupun dari mereka bertiga yang bereaksi. Mereka duduk dalam diam. Hening panjang itu bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena semuanya takut membuka luka yang lebih besar. Leli menatap botol hijau di meja kecil itu. Botol yang membuat hidupnya berubah dalam 10 menit. Botol yang membawa cahaya baru, sekaligus menyeretnya ke dalam badai yang tidak pernah ia bayangkan. Gunawan duduk bersandar di dinding, tubuhnya masih basah. Rambutnya meneteskan air ke lantai. Nafasnya masih berat setelah berlari dalam hujan demi menjemput mereka. Namun ia menatap Leli dengan mata yang penuh kekhawatiran. Ayah Leli berdiri memandangi jendela kecil di sudut ruangan. Ia memegang tirai tipis dengan satu tangan, sesekali mengintip keluar. Tatapannya cemas, seperti menunggu sesuatu yang buruk. "Gunawan," Leli akhirnya memecah keheningan. Suaranya pelan, serak, namun lembut. "Terima kasih sudah datang menjemput aku." Gunawan menggeleng pelan. "Saya janji tidak akan meninggalkan kamu. Jadi saya datang." Leli mengusap pipinya, meski air hujan masih menempel di kulitnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana kalau kamu tidak datang tadi." Gunawan menunduk. Ada luka kecil di alisnya, mungkin akibat berlari dan terpeleset di jalan. Namun ia tidak peduli. Ia hanya peduli Leli aman. "Aku takut," bisik Leli. "Sejak tadi sore, rasanya seperti ada yang mengawasi. Terlalu sering aku lihat bayangan lewat jendela." Ayahnya menoleh. "Itu bukan perasaanmu saja, Nak. Aku juga melihatnya." Leli menggenggam lengan kursi rodanya.
Ayah, dokter itu benar-benar ingin kita diam? Ayahnya memejamkan mata. Iya, dia tidak mau rahasianya terbongkar. Gunawan mengetuk-ngetuk botol hijau dengan ibu jarinya. Jadi benar kalau penyakit Lely bukan kecelakaan, bukan penyakit bawaan, tetapi karena obat yang diberikan dokter itu. Ayahnya mengangguk berat. Obat percobaan. Dia bilang aman. Ibumu percaya, lalu ibumu pergi. Lely pun dipaksa minum obat itu karena aku terlanjur percaya. Lely menahan tangis. Setiap kali ia mendengar alasan itu, hatinya seperti dirobek ulang. Ayah, suara Lely pecah. Kalau saja ayah bilang lebih awal, aku mungkin tidak akan setersiksa ini. Ayahnya tersungkur berlutut di samping kursi rodanya. Air mata jatuh tanpa ia tahan. Maafkan ayah. Ayah hanya ingin melindungimu. Ayah takut kamu membenci ayah. Lely menatap ayahnya lama. Ia menangis pelan. Aku tidak benci ayah. Aku benci rasa sakit ini. Aku benci ditipu. Gunawan menggeser tubuhnya mendekat. Lely menoleh pelan. Ya. Gunawan menatapnya lembut. Kalau kamu marah itu wajar. Kamu sudah terlalu lama diam. Lely mengusap dadanya, mencoba mengatur napas. Aku tidak ingin diam lagi. Gunawan menunduk sedikit, menyamakan tinggi tatapan. Kamu berani. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Lely menutup mata sebentar. Ada getaran di dadanya saat mendengar kalimat itu. Hujan semakin lebat. Gunawan menjauh, mengambil kain kecil dari meja, lalu mendekat dan mengusap rambut Lely yang basah. Lely terkejut, wajahnya memerah, tapi ia tidak menolak. Tangan Gunawan hangat, berbeda jauh dengan dingin hujan di luar. Aku tidak pantas diperlakukan sebaik ini, bisik Lely. Gunawan meletakkan kain itu dan berkata, pelan, kamu pantas. Kamu hanya belum pernah bertemu orang yang melihat luka kamu, bukan kekurangan kamu. Lely menahan napas. Kata-kata itu masuk ke hatinya, seperti hujan yang meresap tanah kering. Aku dulu tidak percaya pada siapapun, ucap Lely pelan. Setelah ibuku meninggal, aku tidak pernah merasa aman lagi. Ayah sibuk menutupi banyak hal, orang-orang menjauh, dan dokter itu terus bilang, aku tidak punya harapan. Gunawan menghampiri kursinya sedikit. Dan sekarang, Lely memandangnya dengan mata basah. Sekarang ada kamu. Gunawan tertegun. Ayahnya memalingkan wajah agar tidak mengganggu momen itu. Meski hati kecilnya ikut bergetar melihat perubahan putrinya. Lely menunduk, pipinya memerah. Gunawan, kamu beri aku harapan yang tidak pernah aku minta. Kamu menyembuhkan kakiku, tapi kamu juga menyembuhkan sesuatu yang lebih sakit. Gunawan menelan ludah. Kamu membuat saya ingin tetap hidup dengan cara yang lebih baik. Lely menoleh cepat, menatapnya. Gunawan pun terlihat panik kecil setelah mengucapkan itu. Namun ia tidak menarik kata-katanya. Ia membiarkan kejujuran itu melayang di udara. Keheningan yang muncul bukan keheningan dingin seperti sebelumnya. Kali ini hangat, berat, dan penuh perasaan yang tidak bisa mereka sebutkan namanya. Ayahnya kembali duduk, menatap mereka berdua. Gunawan, Lely. Gunawan menegakkan punggung. Iya pak, kalian harus siap. Bertemu dokter itu tidak akan mudah. Dia tidak ingin rahasianya diketahui dunia. Gunawan mengangguk tanpa ragu. Lely mengusap kaki yang masih berdenyut hangat. Aku akan hadapi dia. Ayahnya menatap anaknya dengan bangga yang bercampur ketakutan. Besok pagi kita pergi, bukan malam ini. Kita butuh tenaga. Hujan masih turun, namun kini suaranya seperti iringan musik yang mengantar 3 manusia terluka ini menuju babak baru. Gunawan menyalakan lilin kecil di meja karena lampu berkedip. Cahaya lilin menari halus di wajah Lely. Wajah yang baru kemarin dipenuhi putus asa, kini menyimpan ketegasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Lely menatap Gunawan lama, sangat lama. Begitu lama hingga Gunawan harus menunduk karena jantungnya berdetak terlalu cepat.
Ia tahu, malam itu bukan hanya malam pengakuan. Malam itu adalah malam ketika takdir mereka mulai saling mengikat lebih dalam. Fajar belum muncul ketika kontrakan kecil itu mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan sudah berhenti, namun udara lembab masih menyelimuti kota. Cahaya lampu jalan masuk lewat celah jendela, menyinari ruangan sempit yang kini menjadi tempat perlindungan mereka. Lely belum tidur sama sekali. Sejak tadi malam, ia duduk bersandar di dinding, memandang lantai tanpa suara. Gunawan tertidur sebentar di kursi kayu, namun setiap kali ia terbangun, yang pertama ia cari adalah Lely. Ayahnya duduk di sudut ruangan, tangannya menyatu di depan dada, menatap putrinya dengan campuran cinta dan penyesalan yang sulit dijelaskan. Seakan waktu berhenti di ruangan kecil itu. Saat suara ayam dari jauh terdengar, Gunawan bangkit, mengusap wajahnya dengan tangan. Ia melihat Lely masih terjaga. "Kamu tidak tidur," ucap Gunawan pelan. Lely menggeleng. "Tidak bisa." Gunawan mendekat, duduk di samping kursi roda. "Kamu takut?" Lely menghembuskan napas panjang. "Takut, marah, tapi aku juga siap." Ia memandangi tangannya sendiri. "Tadi malam aku pikir, aku cuma ingin sembuh. Tapi setelah tahu semuanya, aku sadar, aku juga ingin kebenaran." Gunawan menatap wajah Lely lama. "Kamu kuat?" Lely tersenyum tipis, senyum yang sangat rapuh. "Kalau tidak ada kamu, mungkin aku masih duduk di jendela menunggu takdir." Gunawan mengalihkan pandangan, tidak sanggup menahan sorotan mata Lely yang begitu jujur. Ayah Lely berdiri mendekati mereka. Wajahnya tampak lebih tua daripada kemarin, seolah semalam menambah usia bertahun-tahun baginya. "Nak," Lely menoleh. "Iya, ayah." Ayahnya duduk di sampingnya, memegang tangan Lely dengan lembut. "Apa kamu benar-benar mau hadapi dokter itu?" Lely mengangguk. "Iya." Ayahnya menundukkan kepala lama, menahan isak yang sudah mengumpul di tenggorokan. "Ayah selama ini menyesal. Menyesal karena terlalu percaya. Menyesal karena membuat kamu kehilangan hidupmu. Tapi ayah janji, mulai hari ini ayah berdiri di sampingmu." Lely menggenggam tangan ayahnya. Ayah tidak sendirian, ada Gunawan. Ayahnya menatap Gunawan. Sorot matanya berubah. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi rasa hormat yang hanya diberikan seorang ayah kepada laki-laki yang ia yakini benar-benar menjaga putrinya. "Gunawan." Suara ayahnya pelan namun berat. "Ayah ingin bicara." Gunawan menegang sedikit. "Iya, Pak." Ayah Lely memegang bahunya. "Kamu sudah lakukan hal yang tidak bisa dilakukan siapapun selama bertahun-tahun. Kamu kembalikan harapan anak ayah. Kamu beri kekuatan yang bahkan ayah pun tidak bisa berikan." Gunawan menunduk, merasa tidak layak menerima pujian itu. "Saya hanya melakukan yang saya bisa." Ayahnya menggeleng. "Tidak, Gunawan. Kamu lakukan lebih dari itu." Ia menarik napas panjang, menatap dalam-dalam ke mata pemuda miskin itu. "Ayah menitipkan Lely padamu hari ini, tidak sebagai penyembuh, tidak sebagai orang luar, tapi sebagai lelaki yang ada di sampingnya waktu dia paling rapuh." Gunawan tertegun. Lely menutup mulut, menahan tangis. Ayah Lely menambahkan dengan suara yang sudah bergetar, "Kalau di perjalanan nanti terjadi sesuatu pada ayah, kamu jaga Lely, kamu lindungi dia, kamu tidak boleh lepas." Air mata Gunawan jatuh tanpa ia sadari. Saya akan jaga dia, Pak, dengan seluruh hidup saya." Ayahnya tersenyum. Itu jawaban yang ayah harap. Lely memalingkan wajah, menangis diam-diam. Tekanan di dadanya semakin kuat. Gunawan bergerak pelan mendekat dan mengusap lengan Lely dengan lembut. "Aku tidak akan biarkan apapun menyakitimu lagi," ucap Gunawan. Lely menatapnya melalui air mata. "Gunawan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal," ia menunduk sedikit, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin kehilangan kamu." Gunawan terdiam.
Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada apapun selama hidupnya. Ayah Lely menghela napas panjang. Kita pergi setelah subuh. Dokter itu punya klinik khusus di pinggir kota. Tempat itu tidak pernah ramai. Dia sengaja buat begitu. Gunawan mengangguk. Saya tahu daerah itu. Ayahnya berdiri. Kita harus hati-hati. Begitu kita sampai, ayah yang bicara dulu. Setelah itu, apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan Lely. Gunawan menatap Lely. Saya tidak akan lepas. Lely menunduk, air matanya jatuh lagi. Tanpa berkata, ia meraih tangan Gunawan dan menggenggamnya erat. Genggaman itu bukan genggaman wanita lemah yang meminta pertolongan. Itu adalah genggaman seseorang yang akhirnya menemukan sandaran. Gunawan membalas genggaman itu dengan hati yang penuh. Hening hangat menyelimuti mereka bertiga. Hening yang bukan lagi penuh rasa takut, tapi penuh tekad yang lebih kuat dari badai manapun. Saat azan subuh berkumandang dari musala kecil di ujung gang, mereka tahu waktunya sudah datang. Hari ini adalah hari yang bisa mengubah hidup mereka. Hari di mana rahasia akan terbuka. Hari di mana Lely akhirnya berdiri menghadapi masa lalunya. Gunawan berdiri, mengambil botol hijau itu, menggenggam erat seperti membawa doa dari ibunya. Lely menatap kedua laki-laki itu bergantian. "Aku siap," ucapnya. Ayahnya dan Gunawan mengangguk bersamaan. Dan hari itu, dengan rasa takut, harapan, dan keberanian yang lahir dari luka, mereka melangkah keluar menuju takdir yang sudah menunggu. Matahari baru muncul setengah ketika mereka bertiga melangkah keluar dari kontrakan kecil itu. Udara pagi masih lembab karena hujan semalam, dan sinar matahari memantul pada genangan air di jalan sempit. Bau tanah basah memenuhi udara, seolah dunia baru saja dibersihkan dari gelapnya malam. Gunawan mendorong kursi roda Lely dengan hati-hati, sementara ayahnya berjalan di sisi lain. Meski langkah mereka pelan, ada ketegasan dalam setiap pijakan. Lely memeluk tubuhnya sendiri. Bukan karena dingin, tapi karena dadanya berdebar tanpa henti. Hari ini, ia akan bertemu masa lalu yang menghancurkan hidupnya. Namun justru, hari ini juga ia merasa paling kuat, karena ia tidak lagi sendirian. Gunawan sesekali menoleh, memastikan Lely baik-baik saja. "Kalau kamu lelah, kita berhenti dulu." Lely mengguncang kepalanya. "Aku tidak mau berhenti, aku mau selesai hari ini." Gunawan mengangguk. "Baik, saya bersama kamu." Ayahnya menatap mereka berdua. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tapi juga rasa bangga. "Kalian berdua, terima kasih sudah kuat." Mereka melewati gang sempit, lalu masuk ke jalan utama. Taksi tua berhenti di depan mereka setelah Gunawan melambaikan tangan. Sopir itu menatap mereka heran saat melihat Lely di kursi roda, namun ia tidak bertanya. Perjalanan menuju klinik dokter itu sunyi. Hanya suara mesin mobil dan detak jantung mereka yang terdengar. Lely memandangi jendela, melihat pepohonan, bangunan, dan toko-toko yang mereka lewati. Setiap sudut kota terasa berbeda hari ini. Lebih tajam, lebih nyata. Gunawan duduk di sampingnya. Sesekali ia melirik Lely. Tangan Lely yang gemetar diam-diam ia genggam pelan. Lely menoleh. Dan ketika tatapan mereka bertemu, ia merasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ayahnya duduk di depan, memegang punggung kursi dengan erat. Nafasnya pendek-pendek, seakan berusaha menenangkan badai di hatinya. Ketika mobil berhenti di depan klinik, suasana langsung berubah. Tempat itu sunyi dan dingin. Bangunan berpagar tinggi, dengan cat abu-abu dan jendela gelap yang tidak memantulkan apapun. Tidak ada pasien, tidak ada perawat, hanya papan nama kecil yang bertuliskan Klinik Keluarga Sehat. Lely merasa bulu kuduknya berdiri. Disinilah dia. Gunawan menatap bangunan itu tajam. Kita masuk bersama-sama. Ayahnya membuka pintu mobil. "Aku jalan duluan, kalian di belakang aku." Mereka masuk halaman klinik. Pintu kaca terbuka otomatis begitu ayahnya melangkah masuk. Udara dingin menyeruak. Bau obat menyengat hidung. Lampu-lampu putih membuat ruangan tampak lebih sunyi.
seorang perempuan resepsionis yang wajahnya pucat menatap mereka. "Ada perlu apa?" Ayah Lely mendekat. "Kami ingin bertemu, dokter." Perempuan itu tampak panik. Iya Pak, beliau ada. Tapi hari ini tidak menerima pasien." Ayahnya berkata tegas. "Katakan kami perlu bicara. Sekarang." Resepsionis itu menunduk lalu bergegas masuk ke ruangan. Gunawan mencondongkan tubuh ke arah Lely. "Kamu siap?" Lely mengangguk pelan. "Selama kamu ada di sini, aku siap." Gunawan menunduk sedikit, suaranya lembut. "Saya tidak akan pergi." Beberapa saat kemudian, resepsionis kembali. "Silakan masuk," beliau menunggu. Pintu ruangan dokter itu terbuka dengan bunyi pelan. Wangi antiseptik semakin kuat. Ayahnya masuk dulu, diikuti Lely dengan Gunawan di belakangnya. Di ruangan itu, seorang lelaki paruh baya berdiri di dekat meja. Rambutnya rapi, pakaian dokter putih melekat di tubuhnya, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Senyumnya dingin, terasa palsu sejak pertama terlihat. "Pak Arman," ucap dokter itu sambil menyunggingkan senyum kecil. "Akhirnya datang juga." Ayah Lely mengepalkan tangan. "Kita perlu bicara tentang anakku." Dokter itu melirik Lely dengan santai, seakan melihat barang rusak yang sudah ia buang. "Oh, Lely, lama tidak bertemu." Lely menggigit bibir, menahan amarah yang naik ke tenggorokan. Gunawan menempatkan tangannya di pegangan kursi Lely, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Ayahnya maju selangkah. "Katakan yang sebenarnya tentang obat itu, tentang apa yang kamu lakukan pada istri dan anakku." Dokter itu menghela napas seolah bosan. "Pak Arman, semua itu sudah masa lalu. Tidak perlu dibahas lagi." Ayahnya menghentak meja. "Kamu hancurkan hidup keluargaku, lalu bilang itu masa lalu?" Dokter itu menaikkan alis. "Kalau kamu mau, kita bisa bicarakan di tempat lain. Tidak perlu bawa anakmu yang lemah ini." Lely menegang. Gunawan menatap dokter itu dengan tatapan yang hampir tidak bisa disembunyikan. Kemarahan yang baru pertama kali muncul di wajahnya. "Jangan hina dia," ucap Gunawan pelan namun dalam. Dokter itu memandangi Gunawan dari ujung rambut sampai kaki. "Dan ini siapa? Pengemis yang sekarang kau pakai untuk main-main?" Gunawan menahan diri. Dadanya naik turun, namun tatapan Lely yang memohon membuatnya bertahan. Ayah Lely menarik napas panjang. "Kamu tahu obat itu berbahaya." Dokter itu tersenyum tipis. "Setiap obat punya risiko." "Jangan putar balik," suara ayahnya mulai pecah. "Istriku meninggal karena obat itu. Lely cacat bertahun-tahun. Kamu tahu itu." Dokter itu menatap ayah Lely dengan dingin. "Kalau kamu tidak puas, silakan lapor. Tapi ingat, aku punya banyak teman." Lely meneteskan air mata. "Kamu rusak hidupku." Dokter itu menjawab dengan acuh. "Lebih baik kamu tidak bicara seperti itu. Statusmu masih rapuh." Gunawan tidak tahan lagi. "Gunawan," bisik Lely, memegangi bajunya agar ia tidak maju. Gunawan menahan napas, lalu berdiri tegak. "Saya tidak akan biarkan kamu menyakiti dia lagi." Dokter itu tertawa kecil. "Dan kamu pikir kamu siapa?" Gunawan mengepalkan tangan, tapi kemudian menatap Lely. Sorot mata perempuan itu memohon agar ia tetap tenang. Gunawan menarik napas panjang. "Saya bukan siapa-siapa," ucap Gunawan pelan namun tajam. "Tapi saya orang yang akan terus berada di sampingnya." Untuk pertama kalinya, dokter itu kehilangan senyumnya. Lely menatap Gunawan dengan mata yang penuh air, penuh rasa yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ayahnya berdiri tegak. "Apapun yang kamu lakukan dulu, sekarang aku berdiri untuk anakku, dan kamu tidak bisa lagi menyentuh hidup kami." Dokter itu menatap mereka satu persatu. Tatapan itu penuh ancaman, namun tidak satu pun dari mereka bergeming. Ruang itu terasa panas, padahal dingin menusuk. Namun di antara dinginnya ketakutan dan panasnya amarah, ada satu pintu kecil yang perlahan terbuka di hati mereka.
Pintu menuju keberanian. Pintu menuju kebenaran. Pintu menuju bahagia yang mulai tampak sedikit demi sedikit. Hari itu, pintu itu mulai terbuka. Pertemuan dengan dokter itu berakhir tanpa teriakan, tanpa kekerasan, namun penuh luka yang akhirnya terbuka satu persatu. Lely menangis, tapi tidak lagi menangis karena takut atau putus asa. Kini ia menangis karena semua kebenaran akhirnya terucap. Dokter itu tidak bisa membantah apapun ketika ayahnya menunjukkan bukti lama, catatan medis yang ia sembunyikan bertahun-tahun lalu. Ayahnya berdiri tegak untuk pertama kalinya. Gunawan berdiri di samping Lely, memastikan ia tidak jatuh secara emosional. Dan Lely, ia merasa seperti tubuhnya bernapas kembali setelah bertahun-tahun terperangkap. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan itu. Lely semakin sering merasakan geli di kakinya, bahkan mampu menekuk lututnya sedikit lebih tinggi. Gunawan datang setiap pagi dan sore, mengusap kakinya dengan air hijau itu sambil menemaninya berbicara, tertawa, dan perlahan-lahan menyembuhkan luka batinnya. Ayahnya melihat semua itu dari kejauhan dengan mata yang penuh syukur. Meski ia merasa bersalah, ia tahu ia tidak mampu mengembalikan waktu. Namun ia melihat harapan baru yang tumbuh dari hubungan Lely dan Gunawan. Harapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Lely memanggil Gunawan keluar ke halaman rumah ayahnya. Ia duduk di kursi roda sambil memandangi pepohonan yang diterpa cahaya senja. "Gunawan," panggilnya pelan. Gunawan duduk di sampingnya. "Iya." Lely menatap kedua tangannya sendiri. "Hari itu, waktu aku menghinamu, waktu aku bilang kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu. Aku hanya sedang marah. Aku tidak sungguh-sungguh." Gunawan menunduk, bibirnya menegang sedikit. "Saya tahu. Dan aku malu karena aku ngomong begitu," lanjut Lely dengan suara lembut. "Tapi sejak kamu datang lagi, sejak kamu selamatkan aku di tengah hujan, sejak kamu bilang kamu akan jaga aku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal." Gunawan mendongak, perlahan. Lely menatapnya dengan mata yang basah namun bening. "Aku ingin menepati kata-kataku, bukan karena marah seperti dulu, tapi karena hatiku sekarang benar-benar menginginkannya." Gunawan terdiam. Dunia di sekitarnya seperti berhenti bergerak. Lely meletakkan tangannya di atas tangan Gunawan. "Kalau kamu masih mau, kalau kamu masih ingin, aku ingin jadi istrimu, benar-benar jadi istrimu." Gunawan memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali, dan air mata jatuh tanpa ia tahan. "Lely, kamu yakin?" Lely tersenyum kecil. 10 menit itu mengubah hidupku, dan kamu mengubah hatiku." Gunawan mengusap tangannya. "Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan pria berkecukupan." "Aku tidak butuh kemewahan," ucap Lely cepat. "Aku butuh orang yang mau menggenggam tanganku seperti kamu menggenggam hatiku." Gunawan menahan napas. Lalu ia menunduk, menyentuh punggung tangan Lely, dan berkata pelan, "Kalau begitu, saya juga ingin menepati janji saya. Saya ingin jaga kamu seumur hidup saya." Saat itu, ayah Lely berdiri di balik pintu, menahan tangis. Ia melihat putrinya tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Senyum yang lahir bukan dari paksaan, tapi dari cinta yang tumbuh perlahan. Beberapa minggu kemudian, kaki Lely semakin kuat. Ia bisa berdiri pelan dengan bantuan Gunawan. Setiap langkah kecil menjadi momen besar. Setiap gerakan adalah hadiah. Setiap senyuman adalah keajaiban. Hingga suatu pagi, saat embun masih menggantung di daun-daun halaman rumah, Lely berdiri tegak dengan baju sederhana warna lembut. Gunawan berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja bersih yang ia pinjam dari tetangganya. Ayah Lely berdiri di samping mereka, menjadi wali yang matanya tidak berhenti berkaca-kaca. Hanya beberapa tetangga yang hadir. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan. Yang ada hanya halaman rumah yang sepi, kursi kayu, dan sinar matahari yang masuk di antara pepohonan.
Ketika ijab kabul berlangsung, suara Gunawan sedikit bergetar. Saya terima dengan penuh keikhlasan. Dan begitu kata itu selesai, air mata jatuh dari mata Leli tanpa ia cegah. Gunawan meraih tangannya, memegangnya erat seperti janji yang tidak akan dilepas lagi. Ayahnya memeluk keduanya lama, sangat lama. Kalian berdua telah saling menyembuhkan. Setelah semua tamu pulang, Gunawan duduk di samping Leli yang kini sudah tidak lagi duduk di kursi roda. Ia bersandar di pundak suaminya, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan. Gunawan, bisiknya. Terima kasih sudah mengubah hidupku. Gunawan mengusap rambutnya. Kamu yang membuat hidup saya berarti. Leli memandang langit. Kalau bukan karena air dari ibumu, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu di mana aku sekarang. Gunawan tersenyum. Air itu hanya alat, yang menyembuhkan adalah doa. Dan yang membuatnya berhasil adalah hatimu yang akhirnya menerima. Leli tersenyum, menutup mata. Janji itu sudah ditepati, dan aku siap hidup bersamamu. Gunawan mencium puncak kepalanya dengan lembut. Hari itu, rumah kecil itu dipenuhi cahaya. Cahaya dari dua hati yang terluka, namun berhasil saling menemukan. Cahaya dari perempuan yang akhirnya bangkit dari kursi sakitnya. Dan cahaya dari pemuda miskin yang hatinya paling kaya di dunia. Begitulah 10 menit yang dulu dianggap mustahil, mengantarkan mereka pada sebuah akhir yang paling indah. Akhir yang menjadi awal baru. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.